ayah. Anak durhaka, kenapa kamu tidak berhenti saat melihat truk? Kamu begitu ingin membunuh ayahmu, duduk di posisiku. Ayah, aku tidak. Omong kosong, mobil kamu yang menyetir. Kalau bukan kamu siapa? Bukan aku, remnya sudah dirusak orang, bak oli juga bocor. Kalau bukan Xiao Zhao yang menghalangi untukku, aku sudah mati. Itu semua rencanamu. Dulu ibumu sebagai putri gerbang 9 naga jatuh cinta pada Furen yang menjadi pengawalnya. Untuk memaksa ayahmu putus denganku. Dia menggunakan segala cara. Menurutku ini juga kamu yang menyewa orang untuk menabrakkan mobil. Sebuah drama yang kamu sutradarai sendiri, Furen. Aku sudah bilang sejak dulu, dia anak dari Yang Man, perempuan jalang itu pada dasarnya sama kejinya tidak boleh dibiarkan hidup. Kakak, meskipun ayah tidak suka ibumu, tapi ibumu meninggal karena kesulitan melahirkan. Ayah tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Bagaimana kamu bisa demi posisi ketua sekte gerbang 9 naga menyakiti ayah? Kamu. Pagi ini kamulah yang memaksa aku menyetir mengantar ayah, kamulah yang mengutak-atik. Diam! Hampir mati masih ingin memfitnah Xiang'er. Aku Huo Furen paling benci pengkhianatan fitnah. Ayah. Jangan kira karena kau anakku, aku tidak akan membunuhmu. Ayah jangan marah, jaga kesehatan. Kakak, akui sajalah, apa kamu puas kalau ayah marah sampai mati? Aku tidak salah. Kamulah yang mengutak-atik dan menjebakku. Cukup Xiang'er berhati mulia. Mana mungkin seperti kamu, anak haram pada dasarnya penuh tipu daya kotor orang. Pukul dia sampai mati. Huoling, Kau pertaruhkan nyawa murahanmu untuk menyelamatkannya. Di matanya kau hanya seekor anjing liar. Tenang, aku akan segera mengirim ayah menemanimu. Lagi pula hanya jika dia mati. aku bisa mengambil alih semuanya dengan terang-terangan menyelundupkan barang melalui gerbang 9 naga membesarkan bisnis. Ayah, kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Hanya karena aku bukan anak Yang Xin, aku pantas mati? Tentu, karena ibumu adalah perempuan jalang yang matinya tidak disayangkan. Dulu kalau bukan karena dia memaksa memisahkan aku dan Yang Xin sudah bersama sejak lama, bagaimana Xiang'er bisa menjadi anak haram? Dan darah yang mengalir di tubuhmu, darah yang sama jahatnya dengan ibumu, lahir sebagai binatang yang keji. Keji Hua Furen, jangan lupa kalau bukan karena latar belakang mafia ibuku, bagaimana mungkin kamu bisa duduk di posisi pimpinan ini? Itu juga ibumu yang berutang padaku. Kalau tahu sekeji ini, aku seharusnya pada hari kelahiranmu, aku sudah mencekikmu sampai mati. Orang pukul dia sesuai aturan sekte, pukul sampai mati binatang ini. Hua Furen, aku hampir mati untuk menyelamatkanmu. Kukira kau akan percaya sedikit padaku. Tapi tetap saja kalah dari Huo Xiang hanya karena dia anak dari cinta pertamamu. Ayah cepat pergi. Ayah, aku sudah menangani semua pengkhianat. Dulu kupikir ketulusan bisa dibalas ketulusan. Tapi lupa kalau beberapa orang tak punya hati. Jika ada kehidupan selanjutnya, pasti akan kubuat kalian bayar dengan darah. Bukankah aku sudah mati? Apa aku terlahir kembali? Huoling, hari ini Xiang'er tidak enak badan. Kamu saja yang antar Furen ke gerbang 9 naga. Hari ini ada rapat pimpinan gerbang 9 naga membahas pembagian wilayah. Jangan sampai terlambat. Aku ternyata kembali ke hari kecelakaan itu. Di kehidupan sebelumnya saat inilah. Kedua orang ini menyuruhku mengantar ayah ke gerbang 9 naga. Manfaatkan kesempatan ini, cepat berangkat. Terima kasih, Bibi Xin. Kakak, kenapa masih melamun? Bukankah kamu selalu ingin ikut ayah keluar melihat dunia? Hari ini ada kesempatan. Cepat berterima kasih pada Xiang'er, kalau bukan dia yang mengalah, seumur hidupmu tidak akan pernah punya kesempatan pergi bersama ayah, apalagi bertemu para ketua aula gerbang 9 naga.
Terima kasih sudah menjadikanku kambing hitam. Tidak usah, hari ini aku juga tidak enak badan, tidak bisa pergi. Tidak bisa pergi. Kakak, jangan lupa bagaimana dulu kamu tidak tahu malu memohon padaku untuk membantumu bicara baik pada ayah agar kamu bisa bergabung dengan gerbang 9 naga. Sekarang aku memberimu muka kamu berani menolak. Tenang, mulai sekarang tidak akan lagi Huoling. Siapa yang memberimu keberanian menolak Xiang Er? Kamu mau lagi diantar ayah ke kamar gelap, dikurung beberapa hari, dibuat kelaparan? Kakak, ayah bilang di rumah tidak boleh ada foto ibumu. Bagaimana kalau dia tahu apakah kamu masih bisa menyimpan yang terakhir ini? Atau kamu ingin ibumu tidak tenang setelah mati? Kakak kamu pergi atau tidak? Huo Xiang, kalau kamu ingin mati, aku akan mewujudkannya. Aku pergi. Huoling, mobil itu tidak hanya sudah aku usik, tapi juga sudah aku atur tabrakan dengan besar. Begitu Huo Furen naik mobil, pasti mati. Dan kamu akan menjadi kambing hitam terbaik. Kamu berniat merencanakan kecelakaan untuk naik pangkat berkat utang budi, tapi gagal dan mati mengenaskan di tempat. Hidup kembali. Aku tidak hanya akan memecahkan jalan buntu ini, tetapi juga akan membuat kalian semua menjadi batu loncatan untuk naik pangkat, merebut posisi ketua sekte yang paling kalian inginkan dan membayar harganya. Benar-benar persiapan matang. Kabel rem, tangki bensin, semua sudah diutak-atik. Kalau ditabrak truk besar lagi, pasti akan meledak. Tidak ada yang tersisa. Huoling, kenapa kamu? Mana Xiang Er? Dia bilang badannya tidak enak, suruh aku temani kamu. Tidak enak badan? Kamu usil Xiang Er lagi? Setiap kali dia tidak enak badan, Akulah yang melakukannya. Kamu tidak pernah percaya padaku. Adik, jangan menangis, kakak temani kamu. Kamu mau apa lagi pada Xiang Er? Suami aku melihat sendiri Huoling mencekik leher Xiang Er. Kenapa dia sejahat itu, padahal dia kakaknya? Aku tidak. Ciao Ciao. Kurung tuan besar di kamar gelap. Jangan beri makan. Sampai dia mengaku salah baru dikeluarkan. Aku tidak. Ayah, ibu, aku tidak. karena kamu tidak percaya? Tanya saja pada Huo Xiang. Ayah, Kali ini kakak merengek padaku lama sekali, ngotot mau menemanimu. Berikan dia satu kesempatan untuk mengantarmu. Jangan biarkan dia naik aja. Sudah, karena Xiang Er membelamu, kali ini biarkan kamu ikut. Tapi ingat gerbang 9 naga milik adikmu. Dia sangat mampu, bertindak jujur, bukan dengan cara licik sepertimu yang bisa menandingi. Ayah, kamu tidak boleh naik. Mobil ini sudah diutak-atik oleh Huo Xiang. Kalau kamu naik, kamu akan mati. Cukup Xiang Er bertindak jujur dan terhormat, tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Bukti dan saksi sudah lengkap. Apakah itu belum cukup membuktikan Huo Xiang punya maksud tersembunyi? Cukup? Jangan kira aku tidak bisa melihatmu. Pikiran kotor itu memfitnah Xiang Er. Bukankah itu karena benci dikirim ke desa? Kehilangan hak untuk bersaing memperebutkan harta keluarga dengan Xiang Er? Jadi di matamu, aku ini orang yang menghalalkan segala cara? Bukankah begitu? Kamu dengan sengaja menjebak adikmu sendiri? Bukankah itu untuk merusak hubunganku dengannya? Mencoba merebut posisi ketua sekte? Mimpi kosong. Benar, aku memang menginginkan posisi ketua sekte. Tapi aku tidak akan mencelakai ayahku sendiri. Sedangkan anak haram yang kau sayangi itu, dialah yang ingin mencelakaimu. Huoling, jangan anggap aku bodoh. Aku, ibu tirimu, dan Xiang Er sudah bersama belasan tahun. Siapa yang benar-benar berambisi jahat, aku tahu persis. Ibu, Apakah Chen Hao itu bisa dipercaya? dia kan peramal paling dipercaya ayah. Tidak akan membocorkan rencana kecelakaan kita, kan? Kamu tidak percaya padanya? Masih tidak percaya pada ibu? Dia tidak akan mengkhianatiku. Baik, kalau begitu aku akan kumpulkan orang sekarang pergi ke gerbang 9 naga. Begitu ayah mati langsung menggantikan. Lalu bersihkan Huoling. Sampah itu aku ingin dia dikubur bersama ayahnya. Ibu tenang saja, dia tidak akan bisa lari. Kamu nggak punya jawaban lagi, kan? Seret dia ke ruang gelap. Kurung dia selama 3 hari. Kalau berani cari masalah lagi, patahkan kakiku. Buat bajingan ini nggak bisa bangun selamanya. Tunggu, aku punya bukti.
Bagaimana kamu membuktikannya? Coba lihat baik-baik, apa sebenarnya di sana? Tuan Huo, mobil ini bocor bensin. Ada yang mengutak-atik baut bak oli. Kalau sampai terjadi tabrakan, mobil akan langsung meledak. Percaya sekarang? Huo Xiang sudah bersekongkol dengan Chen Hao, menyuap sopir truk. Mereka menunggu di jalan pulang ke gerbang 9 naga untuk mengirimmu ke surga. Aku tidak percaya. Bagaimana aku bisa yakin kalau bukan kamu yang merusak mobil ini? Bukan kamu yang menjebak Xiang Er dengan rekayasa ini? Jadi di matamu aku tidak layak dipercaya. Hanya bisa melakukan tipu muslihat keji seperti ini? Betul, ibumu dulu nggak tahu malu, bahkan saat dikejar pun nggak laku. Akhirnya, mengandalkan statusnya sebagai putri sulung mafia, memaksaku pisah dari Xin Er dan memaksaku menikahinya. Melahirkan anak haram sepertimu, kamu mewarisi darah kotor dan hina yang mengalir dalam dirinya. Berani-beraninya kamu disetarakan dengan Xiang Er? Seandainya tahu hari ini, seharusnya dulu aku mencekikmu saat lahir, membersihkan jalan untuk Xiang Er. Cekik aku. Kalau begitu, mobil ini aku yang nyetir. Kamu tidak percaya padaku, kan? Kalau begitu, aku akan mengemudikan mobil ini sendiri. Asalkan terjadi kecelakaan mobil, itu berarti semua yang kukatakan adalah benar. Benar kan, Tuan Besar? Jika benar-benar terjadi kecelakaan, bagaimana mungkin kau bisa menghindar? Lagi pula, mobil ini baru saja bocor oli. Bahkan jika bautnya sudah dikencangkan, risikonya tetap lebih besar. Lalu kenapa? Lagi pula, tidak ada yang peduli. Lagi pula, jika hari ini aku tidak bisa membuka tabir wajah asli Huo Xiang, pada akhirnya aku tetap akan mati. Tuan Besar. Biarkan dia pergi. Anak haram yang kotor dan hina, lebih baik mati biar tenang. Jika hari ini tidak ada kecelakaan, aku sendiri yang akan menabrakmu sampai mati. Baik. Kita lihat saja nanti. Lihat saja. Ikuti dia. Di kehidupan sebelumnya, selain dari tabrakan truk besar merah, kantong udara juga bermasalah. Jika bukan karena Xiao Zhao yang menghalangi untukku, aku tidak akan selamat. Kali ini tidak ada yang bisa membantuku. Jika pada saat kritis tidak mengembang, kita hanya bisa pergi ke neraka bersama. Tuan Huo akan segera keluar ke jalan raya. Haruskah kita menghentikan Tuan Muda? Ternyata benar. Kecelakaan apa? Itu tidak masuk akal. Truk besar merah, di jalan tidak ada satupun yang merah. Kali ini aku pasti akan mematahkan kakinya. Tuan Huo, Truk besar merah muncul. Apa? akhirnya muncul. Tidak baik, truk besar menabrak kita. Ternyata memang ditujukan ke ayahku. Linger, cepat singkirkan mobilnya. Ayah, lihat dengan jelas. Inilah kebenarannya. Apa yang kau lakukan? Hentikan mobil, berhenti. Aku harus menghentikannya. Aku harus menyelamatkan ayah, membersihkan namaku. Berhenti. Linger. Xiang Er, berdasarkan rencana berita tentang kecelakaan Huo Furen, Seharusnya sudah sampai, kenapa belum ada kabar? apakah Huoling benar-benar mencium sesuatu dan memperingatkannya? Huoling itu sampah. Bahkan jika dia mencium sesuatu, ayahku tidak akan percaya, Bu. Tenang saja, tunggu. Kakak ipar Xin, tenang, Huo Furen hari ini pasti mati. Pasti tidak akan kembali hidup-hidup. Linger. Linger, Tuan Huo akan meledak. bangun biarkan aku. Linger kemari bantu.
Lengger cepat pergi. Cao ikat orang itu untukku. Baik, Bagaimana? Kau tidak apa-apa. Ayah, sekarang kau percaya kata-kataku kan? Sekarang kau percaya perkataanku kan? Meskipun itu kecelakaan mobil tidak bisa membuktikan mereka yang mengaturnya. Cao, bawa mobil pulang ke rumah kediaman Huo. Aku ingin berkonfrontasi langsung dengan mereka. Ayo. Siapa yang cukup bodoh mengakui ingin menyakiti orang di depan mata? Soal benar salah, aku tidak bisa hanya mendengar satu sisi ceritamu. Baik, aku akan bicara. Huo Xiang sudah menunggu di dekat sini, tinggal menunggu kabar kematian untuk datang. Membawa mayatmu kembali ke gerbang 9 naga. Untuk menjadi ketua sekte yang baru? Xiang begitu Huo Furen mati kaulah ketua gerbang 9 naga. Segala sesuatu di gerbang 9 naga akan kau yang memutuskan. Tenang, gerbang 9 naga milikku juga milikmu. Mulai sekarang, selama aku ada siapapun tidak berani mengganggumu. Mustahil Xiang adalah putraku, dia pasti tidak akan melakukan itu. Aku juga putramu. Kenapa kau tidak mau memberiku setengah kepercayaan pun? Xiang adalah anakku, dan sinar mustahil kau, anak perempuan jahat itu bisa dibandingkan dengannya? Konyol. Putra kesayanganmu berusaha keras untuk membunuhmu dan aku sudah menyodorkan bukti di depanmu. Kau tetap tidak mau percaya padaku. Karena kau sangat percaya pada mereka berani bertaruh denganku? Jika aku kalah nyawa ini terserah padamu. Mau bertaruh apa? Taruhan. Kau mati. Kau mati. Kamu ingin membunuhku untuk merebut kekuasaan. Kamu adalah ayahku. Bagaimana mungkin aku membunuhmu? Aku hanya ingin memberitahumu. Kalau berita kematianmu sampai ke sana kurang dari 3 menit, Huo Xiang bisa langsung membawa orang ke sini naik tahta di depan jenazah. Tuan muda, kau bercanda kan? Meskipun gerbang 9 naga dari sini hanya berjarak 3 menit, tapi tuan kedua ada di rumah kediaman Huo, bukan di gerbang 9 naga. Bagaimana mungkin bisa sampai dalam 3 menit? Kecuali Huo Xiang sudah siap di gerbang 9 naga sejak awal menunggu kabar kematian ayah. Cukup itu tidak mungkin. Ayah, kau begitu percaya pada mereka, lalu apa yang kau takutkan? Atau kau tahu mereka bermasalah, tidak berani bertaruh? Baik, kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Sebarkan berita aku mengalami kecelakaan di Jalan Minghua dan tewas. Huo Xiang, aku ingin membuatmu jatuh saat kau paling bangga tidak punya apa-apa. Ada kabar buruk. Tuan Huo mengalami kecelakaan di Jalan Minghua. Selamat Xiang kita berhasil. Semua orang, dengarkan perintahku. Ikut aku menjemput jenazah Huo Furen kembali ke gerbang 9 naga. Siap untuk menggantikan sebagai ketua sekte. baik. Pesan sudah sampai. Kalau dalam 2 menit mereka tidak datang, jangan salahkan aku karena tidak ingat hubungan keluarga. Ikat dia. Waktunya habis. Tembak sekarang juga. Xiaozhou. Jangan keras kepala. Minta maaf sama Tuan Huo. Akui kesalahanmu. Kalau Tuan muda kedua tidak datang, mereka pasti akan datang. Di kehidupan sebelumnya, aku ditangkap dan dibawa ke sini. Difitnah telah merusak mobil ayah. Tinggal 1 menit lagi. Di kehidupan ini, aku pasti akan membuat Huo Xiang membayar darahnya, mengubah takdirku. Tinggal 30 detik. Tuan muda besar, akui saja kesalahanmu. Huo Xiang pasti akan datang.
Tinggal 10 detik. Ayo. Karena kau anak kandungku dan sudah membantuku menghindari kecelakaan sekali, aku beri kau satu kesempatan lagi. Asal kau mau mengakui kesalahan, aku akan ampuni kau. Tidak perlu. Aku harap ayah nanti melihat Xiang Er kesayanganmu. Jangan lemah hati. Sungguh keras kepala. Tuan Huo, itu mobil Tuan Muda kedua. Apa? Tuan Huo itu mobil Tuan Muda. Ayah Huo Xiang punya niat buruk, buktinya kuat. Sekarang kamu percaya kan? Sinar sudah menikah denganku belasan tahun. Mereka tidak mungkin menyerangku. Berita tentang kecelakaanmu baru saja tersebar. Mereka langsung datang dengan banyak orang. Kalau bukan sudah direncanakan, apalagi? Mungkin mereka hanya kebetulan lewat. Kebetulan, jika hari ini yang berdiri di sini adalah Huo Xiang, apakah kamu masih akan seperti ini mempercayaiku? Cukup. Hahaha. Hari ini aku pasti akan membuat Huo Xiang mengaku di depanmu apa yang ingin kamu lakukan. Aku tahu kamu tidak akan percaya kataku. Jadi aku ingin mengundang ayah ke ruang pemakaman, masuk peti mati, dan mengadakan pemakaman. Kamu. Baik, aku akan memenuhi keinginanmu jika Xiang Er dan mereka tidak punya niat merebut kekuasaan. Jangan salahkan aku jika aku menguliti dan mencabut uratmu minta maaf pada Xiang Er. Baik. Tetapi jika mereka berniat merebut kekuasaan, kumohon ayah menghukum mati di depan umum sesuai aturan keluarga. Tenanglah, jika mereka punya pikiran lain, aku pasti akan membunuh mereka. Kamu tunggu di sini sampai Xiang Er dan yang lain tiba. Beritahu mereka pergi ke ruang pemakaman. Kakak ipar Tuan Muda Tuan Besar dia. Jangan banyak bicara, jelaskan. Tuan Besar sudah membawa Tuan Huo ke ruang pemakaman. Bagus, hahaha. Woling membunuh Tuan Huo juga ingin menghilangkan jejak. Hari ini aku akan membunuhnya sendiri di depan ruang pemakaman. Xiang Er kita bawa semua orang buat Huoling tak bisa kabur. Semua orang naik mobil, pergi ke ruang pemakaman. Ya, kenapa kau pergi begitu saja? Pagi ini masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba kecelakaan? Ada yang mengutak-atik mobil Hoye, sehingga mobil Hoye kecelakaan. Meledak dan terbakar. Untung aku sigap. Kalau tidak, mayat Hoye pun hilang. Huoling. Siapa yang melakukannya? Siapa? Aku sudah tahu. Xiang Er tidak akan mencelakai aku. Siapa yang melakukannya? Siapa? Lalu kenapa kau tidak telepon 120 untuk pertolongan? Langsung dibawa ke ruang pemakaman, Tuan Muda. Dokter sudah memastikan Hoye benar-benar sudah tiada. Ayahku pergi begitu saja. Ketua Sekte Gerbang 9 Naga jadi milikku. Haha, ya. Putramu berjanji padamu. Pasti akan membawa Gerbang 9 Naga keluar dari kota Jiangzheng, menuju ke seluruh dunia. Huo Xiang, apa maksudmu ini? Maksudku sesuai kata-katanya. Oh iya, orang, sini. Tangkap pengkhianat yang berkolusi dengan orang luar ini, yang mengkhianati ayahku. Eksekusi di tempat. Untuk menenangkan arwah ayahku di surga. Aku tidak merusak mobil ayah. Dan aku tidak tahu jadwal perjalanan ayah. Kamu, Huo Xiang, kamu yang menyuruhku mengantar ayah dengan mobil, bukan aku. Masa kau, bukan aku. Apa mungkin kamu? Jadi, semua ini adalah rencanamu. Kamu yang menyuruh Chen Hao mengumumkan pertemuan geng. Kamu yang menyuruhku mengantar ayah ke gerbang 9 naga. Kalian yang menyuap orang untuk menabrak ayah sampai mati. Kakakku yang baik hati. Kamu juga tidak bodoh, sayang sekali. Tidak bisa melihat ayah tua untuk terakhir kali. Huo Xiang, ayah begitu percaya padamu. Kenapa kamu bersekongkol dengan Chen Hao untuk membunuhnya? Tentu saja karena dia bodoh. Aku sudah bernegosiasi dengan pihak luar negeri. Asal dia setuju menyelundupkan barang. Keuntungan gerbang 9 naga bisa naik 4 atau 5 kali lipat. 5 kali lipat, tapi dia tidak setuju. Dan dia mengurungku. Aku sudah lama ingin membunuhnya. Aku merawatnya dengan hati-hati, memberikan segalanya di depannya.
Hanya karena aku tidak mengizinkannya menyelundup. Dia ingin membunuhku. Sudahlah, Xiang Er. Untuk apa bicara dengan orang yang akan mati? Saatnya bersiap untuk suksesi di depan altar. Beritahu semua orang di Gerbang 9 Naga. Mulai hari ini, aku, Huo Xiang, adalah ketua sekte Gerbang 9 Naga. Penguasa kota Jiangcheng. Tidak bisa. Huo Xiang, ayah begitu menyayangimu. Sekarang jenazahnya belum dingin. Kamu sudah tergesa-gesa naik tahta. Apakah kamu tidak merasa bersalah padanya? Menyayangiku? Jika dia benar-benar menyayangiku, seharusnya dia menyerahkan posisi padaku lebih awal. Hanya ini saja belum cukup, aku akan merobek topeng mereka sampai hancur, buat mereka mengaku dengan mulut sendiri yang mencelakai ayah. Tidak ada lagi kesempatan untuk berdalih. Huo Xiang, katakan pada kakak, apakah kamu difitnah orang? Apakah ada yang mengancammu, memanfaatkanmu? Wuling, kamu benar-benar pantas jadi anak ibumu sama bodohnya. Ayah jelas pernah bilang, kamu punya gaya seperti dia dulu. Kelak pasti memikul tanggung jawab besar. Bagaimana mungkin kamu karena ini, hal kecil begini, berani menyakiti ayah hal kecil? Huo Furen bicaranya enak, katanya mau mendidikku. Tapi yang ini tidak diberi, yang itu juga tidak. Sejujurnya aku bilang, aku sudah menunggu hari ini selama 3 tahun. Sejak aku masuk Gerbang 9 Naga, aku sudah ingin membunuhnya dan menggantikannya. Huo Xiang, berani kamu? Apa yang tidak berani? Haha, ayah sudah tua. Akulah masa depan Gerbang 9 Naga. Ngomong-ngomong, aku juga harus berterima kasih padamu jadi kambing hitam. Agar aku bisa menggantikan dengan terang-terangan. Hahaha. Bertahun-tahun aku sama sekali tidak menyadarinya. Yang di sampingku adalah serigala berhati hitam yang Xin. Giliranmu. Tante Xin, kau dan ayah sudah belasan tahun menikah. Cepat nasihati Huo Xiang, jangan biarkan dia tersesat. Nasihati? Anakku punya ambisi dan semangat, aku bahkan bangga. Kenapa harus menasihati? Tante Xin, kau sudah tahu dari awal. Tentu. Membuat Huo Furen kecelakaan itu ideku. Dasar perempuan murahan, aku sudah baik pada kalian. Kau malah bersama anak durhaka ini mengkhianatiku. Bu, suara apa tadi? Sepertinya dari ranjang jenazah. Kenapa kalian begitu sombong? Juga takut ayah belum mati? Wuling, jangan menakut-nakuti di sini. Tangki bensin bocor tabrakan truk besar. Bahkan jika Huo Furen punya 9 nyawa, dia tidak akan selamat. Benar, Xiao Zhao adalah orang kepercayaan Huo Furen. Dia bilang Huo Furen sudah mati. Huo Furen pasti tidak mungkin selamat. Wuling, jadilah kambing hitam yang patuh. Aku masih bisa memberimu mayat utuh. Jika tidak, aku akan menaburkan abu ibumu juga. Ayah, kamu benar-benar gagal. 3 orang yang paling kamu percaya, semuanya ingin kamu mati. Wuling, Jangan berpura-pura di sini mengulur waktu. bagaimanapun kamu berjuang hari ini, kamu harus mati. Oh ya, tapi menurutku hari ini yang harus mati adalah kalian. Kalian tidak mengira ayah benar-benar meninggal dalam kecelakaan mobil, kan? Apa maksudmu? Hahaha, selamat, tebakanmu benar. Kata-kata tadi ayah mendengar semuanya dengan jelas. Ayahku tidak mati, dia masih hidup. Wuling, jangan menakut-nakuti di sini. Bahkan jika Huo Furen tidak mati, itu luka parah. Jangan takut. Asalkan kita sebelum ketua aula datang bunuh Huo Furen, posisi ketua sekte masih milikmu. Huo Xiang, apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu benar-benar ingin membunuh ayahmu sendiri? Anak durhaka. Iya, terus orang yang menghalangi saya naik pangkat harus mati. Tenang saja setelah Huo Furen mati. Aku akan mengirimmu menemani dia. Biarkan kalian ayah anak menemani di jalan kematian. Haha. Anak durhaka. Kamu ingin membunuh siapa? Saudara macan. Kukira kau benar-benar celaka. Hahaha, saudara macan. Aku tidak apa-apa kemari. Aku tidak mati. Menggagalkan rencana kalian sangat kecewa, kan? Apa aku tidak baik padamu? Kamu bersekongkol dengan orang lain untuk membunuhku. Iya, friend, aku sangat mencintaimu. Mana mungkin aku mengkhianatimu?
Sekarang hanya ada satu cara, lempar semua kesalahan ke Yang Xin, manfaatkan sifat curiga Huo Furen, mungkin bisa memberi mereka secercah harapan ketua. Ketua semua ini direncanakan oleh Yang Xin. Dialah yang memaksaku, dia memaksaku. Ketua kau tahu, aku selalu setia padamu, sangat setia. Ketua Tuan Muda kedua ingin menjadi ketua sekte dia yang mengancamku. Omong kosong, kau yang memaksa ibuku. Kenapa kau paksa kami? Kenapa? Huo Xiang, Siapa suruh kau berdiri? Ayah. Kata-kata mereka tadi, kau dengar dengan jelas kan? Jangan buang waktu dengan mereka, langsung bertindak saja. Yang Xin, apa yang mereka katakan benar? Furen, tidak. Furen, dia yang memaksaku. Baik. Ku beri kau kesempatan untuk membuktikan kesetiaanmu. Bunuh dia. Jangan bergerak, Huo Furen, dasar tua bangka, kenapa kau tidak mati saja? Xin Er, cepat, ini kesempatan terakhir kita. Kakak Hao, tenanglah. Aku pasti akan membunuh Huo Ling dan Huo Furen untuk membalaskan dendammu. Furen, aku salah. Aku tidak seharusnya diancam olehnya. Tapi Furen, aku sungguh mencintaimu. Mana mungkin aku mengkhianatimu, Furen. Apa yang barusan kau katakan, Ayah? Sudah ku dengar semuanya. Kau masih mau mengelak. Linggar, aku tahu kau punya prasangka buruk terhadapku. Tapi kau tidak bisa memfitnahku seperti ini, situasi tadi. Jika aku tidak mengikuti kata-katanya, bagaimana aku bisa mencari kesempatan membalaskan dendam Furen? Kau Furen. Dulu saat kau putus denganku, Yang Man mengirim orang untuk memburuku. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Sekarang, mana mungkin aku mengkhianatimu, Furen? Ayah. Yang ibu katakan semuanya benar, semua ini dipaksa oleh bajingan itu. Mana mungkin kami berani punya niat buruk terhadap ayah, tolong selidiki. Cukup. Masalah ini selesai sampai di sini. Tapi meski hukuman mati ditiadakan, hukuman badan tetap harus dijalani Huo Xiang. Bodoh dan tidak berguna tahu tapi tidak melapor, diusir dari gerbang 9 naga, dicambuk 50 kali, berlutut di kuil leluhur selama 3 hari, berkaca pada diri sendiri. Sedangkan kau, kaki dipatahkan, lalu dilempar ke kamar gelap. Tanpa perintahku, jangan ada yang berani melepaskannya. Baik. Ayah. Ampuni ibu. Huo Ling, kau menyebabkan aku dan ibu dihukum. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Ibu. Buka pintu. Berakhir seperti ini. Kau menyesal? Menyesal. Aku hanya menyesal dulu tidak cukup kejam. Tidak saat kau masih kecil. Kusuruh orang membunuhmu. Yang Xin, aku tidak pernah berpikir untuk bersaing dengan kalian. Kenapa kalian harus membuatku mati? Tidak bersaing? Ibumu dulu memaksa Furen putus denganku, menikahinya. Kau adalah putranya. Bagaimana mungkin kau tidak bersaing? Bodoh. Aku bilang padamu, Huo Ling, selama aku masih hidup, pasti aku akan mencari cara untuk membunuhmu. Kau tidak punya kesempatan. Yang Xin, tenang saja. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membiarkanmu hidup dengan baik, panjang umur. Aku akan membuatmu tinggal di sini seumur hidupmu, lalu lihat bagaimana aku selangkah demi selangkah naik ke posisi tertinggi itu. Itu akan menjadi siksaan terbaik bagimu. Pergi kau. Ibu. Kau tidak apa-apa. Apa Huo Ling melakukan sesuatu padamu? Aku akan memohon pada ayah, biarkan dia melepaskan ibu. Sudah, Huo Furen kali ini melepaskanku juga demi hubungan kita. Sekarang tidak bisa terburu-buru. Jika kau benar-benar ingin menyelamatkanku, carilah cara untuk mengalahkan Huo Ling menjadi ketua sekte. Ibu, tenang saja ibu. Aku pasti akan mengalahkan Huo Ling. Mendapatkan posisi ketua sekte? Membebaskan ibu.
Aku dengar kamu pergi ke kamar gelap menemui Yang Xin. Kakinya sudah patah, dia nggak akan bisa ngapa-ngapain. Ayah, aku nggak sebesar hati kamu. Bisa menyimpan orang yang ingin membunuhku di sisiku? Cukup, aku sudah bilang masalah ini selesai di sini. Huoling, jangan lupa ibumu yang pertama berhutang pada Yang Xin. Bagaimana kalau sekarang aku tusuk dia biar ketemu ibuku? Huoling, beginikah cara kamu menghadapi orang tua? Maaf, dari kecil nggak ada yang merawat dan mendidik, jadi nggak tahu. Linger, kamu berubah. Aku sudah besar, wajar berubah. Ayah, Bapak bicara langsung saja. Terakhir kali kamu selamatkan nyawaku dan berjasa besar. Katakanlah kamu mau apa? Aku ingin masuk gerbang 9 naga dan jadi ketua aula. Tidak bisa. Ketua aula gerbang 9 naga semuanya pernah berjasa besar pada gerbang 9 naga. Pertama, kamu nggak punya senioritas. Kedua, nggak ada jasa. Nggak memenuhi syarat. Kalau begitu, Bapak bilang, apa yang harus kulakukan untuk jadi ketua aula? Geng 4 lautan baru-baru ini mendekati kota selatan. Bos besar yang datang dari sana sangat sombong. Mereka sering datang ke pabrik gerbang 9 naga bikin onar, mengganggu bisnis semua orang. Kalau kamu bisa selesaikan masalah ini, aku akan angkat kamu jadi ketua aula. Ayah. Ayah. Aku juga dengar soal geng 4 lautan. Karena ini urusan gerbang 9 naga, aku juga ingin bantu. Kenapa? Selesai sujud di kuil keluar? Mau rekrut pasukan lagi untuk rebut kekuasaan? Ayah, aku tahu masalah kemarin itu salahku. Aku bersumpah. Aku sudah merenung dalam-dalam. Kedepannya, apapun yang Bapak suruh akan kulakukan. Huo Xiang. Sudah abad ke-21, masih main sumpah-sumpahan? Bohongin setan aja kali. Cukup, karena kalian berdua mau tanggung jawab soal ini, maka ikuti aturan geng. Besok rapat, akan dipilih oleh 4 ketua aula lainnya. Siapa yang dapat suara terbanyak, dialah yang pergi. Siap, Ayah, ikuti saja kata Bapak. Huoling. Kamu pasti kalah. Oh ya, Para paman sekalian, Kalian adalah 4 ketua aula gerbang 9 naga. Mereka adalah orang yang berjasa besar bagi gerbang 9 naga. dan mereka adalah orang yang paling aku kagumi sejak kecil, hahaha. Hari ini kalian berkenan datang, itu suatu kehormatan bagiku. Aku akan bersulang untuk kalian dulu. Tuan muda kedua, kami tidak berani minum anggurmu kalau sampai bos salah paham. Paman ular hitam, Anda salah paham, ayahku tahu. Dan masalah sebelumnya hanya kesalahpahaman. Kalau benar-benar terjadi, Apa ayahku akan membiarkanku? Tuan muda kedua. Apa yang kau mau dengan mengundang kami? Katakan saja terus terang. Enak, haha. wah, Hahaha. Apa maksudmu? Anda terlalu curiga. Aku hanya ingin para paman membantu merekomendasikanku di depan ayah. Biarkan aku menangani masalah geng 4 lautan. Kalian tahu sifatku. Asalkan berhasil. Aku tidak akan mengecewakan kalian. Hahaha, hei tuan muda kedua. Aku pasti mendukungmu, haha. Orang-orangku adalah orang-orangmu. Hei, Huoling, kau pikir kau bisa melawanku? Kau hanya pantas menjadi batu loncatan untuk kenaikan pangkatku. Tidak akan bisa bangkit selamanya. Terima kasih para paman, ayo kita bersulang. Haha, ramai sekali, kenapa tidak mengajakku? Kakak, bagaimana kau datang? Tentu saja sama sepertimu. Datang untuk menemui para ketua aula. Kalau begitu kau datang sia-sia. Mereka sudah setuju denganku. Pergilah. Benar, tuan muda pertama, silakan kembali. Hahaha, ular hitam, lihat pesannya. Tuan muda pertama, menurutku urusan ini lebih cocok untukmu. Tuan muda, aku rasa masalah ini... Tuan muda, lebih baik Anda yang lakukan. Om Ular, apa maksudmu? Urusan kalian bersaudara, aku nggak ikut campur. Permisi. Huoling, apa yang barusan dia katakan? Dia sendiri yang berubah pikiran dan membuat keputusan itu. Apa yang bisa kulakukan? Kamu? Tuan muda, tenang saja. Bahkan jika ular hitam tidak mendukung, kamu masih punya kami. Kami pasti mendukung sampai akhir. Dengar, meskipun ular hitam tidak mendukungku. Tetap 3 lawan 1, aku tetap menang. Orang yang kemarin menyebabkan masalah di tempat ular hitam, kau yang mengirim mereka kan? Katakan, bagaimana jika ku beritahu ular hitam tentang ini?
Tuan Muda, tak perlu bicara lagi. Aku mendukungmu. Sekarang 2 lawan 2. Kau bilang kemarin, barang yang dirampas geng 4 lautan masih di gudang pribadimu kan? Ayahku tahu. Tuan Muda, tenang saja. Aku pasti mendukungmu. Huoling, apa sebenarnya yang kau katakan pada mereka? Kau pikir hanya kau yang bisa membayar untuk menggalang suara? Sedangkan aku tidak melakukan apa-apa selama ini? Kau kalah. Huoling. Gak bisa kalah ya? Pasti mau balik ke mamah lagi kan? Huoling, jangan sombong dulu loh. Belum selesai kita. Ayah begitu memihak Yang Xin dan Huoxiang. Kenapa Yang Xin mendukung Huoxiang bunuh ayah? Apa Huoxiang bukan anak ayah? Sepertinya. Saya harus cari kesempatan untuk periksa hubungan darah mereka. Saudara Macan, tunggu. Saudara Macan, saya masih ada yang mau dibicarakan. Ayo kita duduk dan lanjut ngobrol. Mau apa lagi lo? Jangan kira lo bisa pakai cara yang sama kayak pas lawan ular hitam dulu. Saya nggak mempan ya. Saudara Macan, Anda kan sudah berpengalaman. Apa Anda benar-benar rasa karakter Huoxiang mampu memimpin seluruh gerbang 9 naga? Menyelesaikan urusan geng 4 lautan, jangan sampai nanti masalahnya membesar sampai menarik perhatian atasan. Yang sial ya saudara-saudara di gerbang 9 naga. Mau bagaimana? Saya sudah menyelidiki. Yang memimpin kerusuhan adalah bekas Luka Pisau, ketua aula baru di geng 4 lautan. Orangnya pemarah dan juga setia kawan. Tinggal tangkap saudaranya, umpan dia keluar, habisi dia. Hahaha. Kau pintar juga, nak. Ada yang perlu dibantu, bilang aja. Bu. Huoling entah pakai cara apa sampai keempat ketua aula semua berpihak padanya. Saya nggak bisa terima ini. Saya harus bunuh dia. Bodoh. Kamu pikir Huofuren itu bego? Kalau Huoling, kenapa sekarang? Yang pertama dicurigai ya kamu. Bukan cuma nggak bisa selamatin saya, kamu sendiri bakal ikut nemani Chen Hao. Terus, apa kita diam aja lihat dia? Bersin geng 4 lautan? Buruan apa sih? Karena Huoling mau gerak lawan geng 4 lautan, buat apa kita repot sendiri? Ini kontak bekas Luka Pisau dari geng 4 lautan. Dia punya hutang budi sama saya. Kamu hubungi dia. Kabari dia soal rencana Huoling yang mau bergerak. Maksud ibu? Tunggu Huoling mati di daerah geng 4 lautan. Baru kamu bawa orang balas dendam. Selain singkirkan duri dalam daging, sekaligus dapat pahala besar. Posisi ketua sekte otomatis jadi milikmu. Bu, trik ibu jitu banget. Saya urus sekarang. Hei, cantik. Mau minum bareng? Pergi. Cukup pedas, aku suka. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tuan Muda. Si rambut kuning ini adalah anak buah kepercayaan bekas Luka Pisau. Dia menyuruhmu pergi. Tidak dengar? Kamu siapa? Berani urus urusanku? Sadar diri. Cepat pergi. Gue anak buah Bang bekas Luka Pisau dari geng 4 lautan. Bekas Luka Pisau? Belum pernah dengar. Anak muda sombong. Bang bekas Luka Pisau aja nggak tahu. Sepertinya kamu datang ke sini untuk cari keributan. Iya. Brengsek. Sekarang gerbang 9 naga aja nggak berani cari masalah sama geng 4 lautan. Kamu, pemain kecil berani cari ribut. Hari ini gue bikin kamu tahu siapa bos di kota Jantung sekarang. Kamu sebenarnya siapa? Berani main tangan sama gue? Percaya nggak kalau gue teriak? Banyak saudara akan kerumunin kamu. Huoling dari gerbang 9 naga. Siapa sebenarnya kamu? Gerbang 9 naga. Huoling. Hahaha, Huoling, saya pikir siapa ternyata. Bukankah itu yang tidak disukai Huofuren, anak yang tidak berguna, kan? Kamu bilang siapa yang tidak berguna? Mau mati ya? Masa sekota Jiangcheng tidak tahu? Huofuren membencinya dan mengirimnya ke desa. Aku dengar ibumu dulu tidak berkelakuan baik dan tidak ada yang mau mencari ayahmu untuk menjadi suami pengganti. Apa itu benar? Siapa yang memberitahumu semua ini? Berani lagi ngomong sembarangan, aku akan cabut gigimu. Aduh, aku takut sekali. Cepat pergi. Kalau tidak nanti Bang bekas Luka datang. Kalian akan kena batunya. Hahaha. Terima kasih sudah menolongku. Tapi orang berwajah luka itu sangat kuat. Kalian tidak bisa mengalahkannya. Cepat pergi saja. Menolongmu hanya kebetulan. Kalau kamu takut, pergi duluan. Tidak tahu terima kasih. Baik, pergi pun pergi.
Huoling, gue masih nunggu lo di bar. Tidak nyangka lo di luar sibuk, karena sudah datang. Hari ini jangan ada yang berpikir pergi. Termasuk cewek di samping lu, hanya dengan lu. Dengan kami. Banyak orang. Kalian takut padaku ya? Jangan banyak bicara. Berani datang ke wilayahku dan berbuat onar? Hari ini aku akan mengajarimu, memberi hadiah besar untuk Huo Furen. Bekas luka pisau, bagaimana kau tahu aku akan datang malam ini? Siapa yang memberitahumu? Mau menjebak kakekmu? Masuk neraka. Tanyakan saja pada Raja Neraka. Hajar dia kawan-kawan. Meski kau tidak bilang, aku sudah tahu. Itu Yang Xin kan? Hanya dia yang ingin mencelakai aku. Tak kira kau cukup pintar. Sayang sekali kau ikut Huo Furen. Lebih baik bergabung denganku. Lagi pula ayahmu tidak menghargaimu. Omong kosong, berani merebut anak buah bos. Sepertinya kau tidak tahu bagaimana caranya mati. Hanya kalian beberapa orang ingin melawanku? Lebih baik menyerah sekarang. Aku masih bisa memberimu nyawa, jika tidak. Saudara Macan dan yang lain jumlahnya banyak. Jika benar-benar bertarung, kita tidak diuntungkan. Kau bawa orang-orangmu pergi dulu. Aku akan menahan mereka. Tidak kita saudara, pergi bersama. Jangan banyak bicara. Jika tidak pergi sekarang, tidak akan sempat. Mau lari, kawan-kawan. Jangan biarkan mereka lari. Tuan muda, cepat pergi. Kami akan menahan mereka untukmu. Kembali dan beritahu Tuan Huo, ada pengkhianat di dalam. Balas dendam untuk kami. Tunggu aku. Habis. Apa kata bekas luka pisau? Bekas luka pisau bilang saudara Macan telah dibunuh. Huoling kabur. Ada lagi? Tidak ada. Mereka mencari semalaman. Masih tidak berhasil menangkap orang itu. Ibu, jika Huoling pulang dan memberitahu ayah, kalau begitu kita... Hei, Paman Ular. Tuan muda kedua dan tuan muda pertama sudah kembali. Tuan Huo meminta Anda segera ke ruang belajar. Huoling sudah kembali. Ayah menyuruhku sekarang pergi menemuinya. Cepat lari. Ibu, kita cepat lari. Jangan panik, duduk. Huoling tidak punya bukti. Kamu gugup apa? Tenang, aku masih punya cadangan. Ini yang semalam aku suruh Tongkat pergi mengambil dari geng 4 lautan. Apa ini? Ibu, terakhir kali ayah mempertimbangkan hubungan lama. Baru melepaskan kita. Ini sudah sangat genting. Sekarang kamu masih suruh aku. Membawa ini kembali untuk apa? Buka dan lihat. Ini bukan bukti. Ini adalah barang bagus yang bisa menyelesaikan masalah Huoling. Perempuan ini adalah anak perempuan ketua geng 4 lautan. Kamu bilang jika Huo Furen tahu Huoling bersekongkol dengan geng 4 lautan, menyebabkan kematian ketua aula gerbang 9 naga, saudara paling dipercaya Huo Furen, saudara Macan. Apakah Huoling masih bisa hidup? Pak Huo, Tongkat sudah mengaku, itu Huo Xiang dan Bibi Xin yang berkolusi dengan geng 4 lautan dan membocorkan informasi. Aku terluka tidak apa-apa, tapi mereka menyebabkan saudara Macan tewas. Dendam ini harus kubalaskan. Pantesan berita Pak Huo celaka begitu cepat diketahui geng 4 lautan. Ternyata... Linger, kamu tenang saja. Jika mereka berani berbuat lagi mengkhianati gerbang 9 naga, aku tidak akan memaafkan. Pasti akan kuberikan keadilan bagimu dan saudara yang gugur. Pak, ada apa Bapak memanggilku? Huo Xiang, kamu berani sekali. Berani berkolusi dengan geng 4 lautan untuk menyergap, membunuh Ling Er secara diam-diam, menyebabkan saudara Macan tewas. Kamu pikir aku sudah mati, Pak? Aku tidak bersalah. Mana mungkin aku berkolusi dengan geng 4 lautan dan mencelakai saudara sendiri. Kakak, kamu tidak mampu menyelesaikan masalah dengan geng 4 lautan dan malah menyebabkan saudara Macan tewas. Mau cari kambing hitam, jangan lemparkan kesalahan padaku. Selain kamu, siapa lagi yang akan membocorkan informasi keberadaanku kepada geng 4 lautan? Kakak, aku tahu, kamu tidak suka pada kami, tapi jangan sembarangan menuduh kami dengan tuduhan palsu. Aku kemarin sepanjang hari di rumah. Tongkat bisa menjadi saksi, mana ada waktu untuk menyampaikan pesan. Fitnah. Anak buahmu, Tongkat sudah mengaku semuanya. Kamu yang menyuruhnya menyampaikan pesan kepada bekas luka pisau dari geng 4 lautan. Apalagi yang ingin kau katakan? Tuan Huo, mohon pertimbangkan dengan bijak. Saya tidak pernah melakukannya. Mengkhianati gerbang 9 naga.
Tuan muda yang mengancam saya untuk mengaku, menyuruh saya memfitnah kakak Sin dan tuan muda kedua. Kalau tidak, dia akan membunuh saya. Saya tidak berani tidak menurut. Saya baru saja lolos dari orang-orang geng 4 lautan. Selamat dari maut lalu kembali. Saya sama sekali tidak punya waktu untuk mengancammu. Tuan Huo, saudara macan dibunuh oleh tuan muda untuk menutup mulut karena dia melihat tuan muda bertemu dengan anggota geng 4 lautan. Omong kosong, Bapak kau dengar kan? Semua ini ulah Huoling. Dia yang memfitnah kami. Bapak. Ini Huoling, bukti kolusi dengan geng 4 lautan. Dia sudah sejak lama bersama putri pemimpin geng 4 lautan, Mutiara Hijau. Dan saat saudara macan tewas tadi malam, wanita ini juga ada di tempat kejadian. Huoling, apalagi yang bisa kau katakan? Orang, sini! Seret anak durhaka yang bersekongkol dengan musuh ini yang menyakiti saudaranya sendiri. Tangkap dia! Patahkan kedua kakinya! Bapak. Ayah? Ular hitam. Biarkan dia selesai bicara. Ayah, aku tidak kenal dia. Lagi pula putri ketua geng 4 lautan tidak pernah muncul di depan umum. Siapa yang bisa membuktikannya? Tapi Huo Xiang begitu yakin dia adalah putri geng 4 lautan. Bukankah itu mencurigakan? Masalah ini akan kuselidiki. Sekarang yang dibicarakan adalah dirimu. Bersekongkol dengan geng 4 lautan tentang pengkhianatan terhadap gerbang 9 naga. Baik, meskipun benar dia adalah, tapi ini pertama kali aku bertemu dengannya. Tadi malam aku dan saudara macan awalnya ingin menangkap bekas luka. Pisau orang kepercayaannya si rambut kuning tak disangka pas bertemu si rambut kuning menganiaya orang. Jadi aku menyelamatkannya bahkan tidak saling bertukar nama. Kamu bilang begitu ya begitu. Ada yang bisa memberi kesaksian untukmu? Buktinya? Huoling, jika kamu tidak bisa memberikan bukti konkret itu, berarti kamu mengkhianati gerbang 9 naga. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Aku punya saksi-saksi. Siapa? Jangan-jangan lagi-lagi kamu yang didatangkan dari geng 4 lautan, Tuan Huo. Aku bisa buktikan. Saudara macan. Tidak mungkin. Bagaimana kau masih hidup? Huo Xiang, kau salah orang. Mereka pikir bisa bunuh aku. Kakak, dia lolos. Huoling kabur. Sial, Huoling lolos. Kita habisi kau dulu. Bekas luka pisau lawan aku jika berani. Tuan muda, kenapa kau kembali? Cepat pergi. Gerbang 9 naga tidak pernah meninggalkan saudara. Apalagi yang mati hari ini adalah mereka. Ingin mati? Akan kuberi kau kematian. Tuan muda, mulai hari ini nyawaku adalah milikmu. Apapun perintahmu akan kulakukan. Kami juga? Kita saudara. Tak perlu bicara begitu. Saudara macan, bantu aku sandiwara. Kali ini aku akan mencabut Yang Xin dan Huo Xiang sampai ke akar-akarnya. Huo Xiang ada saksi di sini. Apalagi yang mau kau katakan? Ngomong-ngomong, Tuan Huo. Tadi malam, jika bukan tuan muda yang menolong saya, pasti sudah dibunuh oleh bekas luka pisau. Luka di tubuh saya dan tuan muda adalah bukti bahwa tuan muda kedua dan istri kakak bersekongkol dengan geng 4 lautan untuk menjebak. Kau berbohong. Ini semua sudah kalian atur bersama untuk memfitnah kami. Fitnah. Huo Xiang, kau sendiri yang bilang berita kematian saudara macan diberitahu oleh bekas luka pisau. Jika kau tidak bersekongkol dengan mereka, bagaimana bisa tahu begitu jelas? Apa bekas luka pisau membunuh orang, lalu telepon melapor kepadamu? Aku bukan. Aku tidak. Anak durhaka, apalagi yang bisa kau katakan? Huo Furen, semua ini tidak ada hubungannya dengan Xiang Er. Dia tidak tahu apa-apa. Akulah yang menghubungi geng 4 lautan untuk membunuh Huoling. Yang Xin, kedua kakimu lumpuh dikurung di kamar gelap, bahkan tidak bisa keluar. Bagaimana bisa menghubungi geng 4 lautan? Apa kau bisa telepati? Aku menghubungi lewat telepon, di dalam ini ada buktinya. Oh ya? Lalu
Huo Xiang pergi bertemu bekas luka pisau untuk apa? Ayah, kalau putra ketua sekte Gerbang 9 Naga dan ketua aula beneran mati di tangan geng 4 lautan, berita menyebar wajah Gerbang 9 Naga status geng nomor 1 di kota Jiangcheng hancur semua. Bodoh bagaimana aku punya anak sebodoh kamu. Tuan Huo, ini semua salahku, akulah yang memaksa Xiang'er pergi. Dia terpaksa olehku, hukum aku saja. Diam, kau pikir aku akan lepaskan kau? Bersekongkol dengan geng 4 lautan, mengkhianati Gerbang 9 Naga, membunuh saudara kalian ibu dan anak. Tak ada yang lolos, semua dihukum sesuai aturan sekte. Tuan Huo, jangan. Semua salahku, 1000 salah pun salahku, tapi Xiang'er dia adalah anak Tuan lagi pula kali ini tidak apa-apa kan? Mohon demi hubungan ayah dan anak ampuni nyawanya. Tuan Huo, Tuan pernah bilang siapapun yang mengkhianati Gerbang 9 Naga harus dihukum berat. Dan kali ini kalau bukan karena Tuan muda yang berani dan cerdik Gerbang 9 Naga, kita akan jadi bahan tertawaan terbesar di kota Jiangcheng. Tuan muda kedua adalah anak Tuan Huo, mana mungkin benar-benar berniat jahat pada Tuan Huo. Menurutku ini pasti kesalahpahaman. Cukup, Yang Xin mengkhianati Gerbang 9 Naga sesuai aturan sekte, seret dan bersihkan. Mengenai Huo Xiang demi hubungan ayah dan anak, patahkan kedua kakinya. Mulai sekarang tidak boleh ikut campur urusan apapun di Gerbang 9 Naga. Kau benar-benar ayah yang penuh kasih, sayangnya orang lain mempermainkanmu. Huo Ling, siapa izinkan kamu bicara begitu pada orang tua? Yang Xin, kau berani mengkhianatiku. Dasar perempuan murahan, berani kau mengkhianatiku. Ibu, ini tidak benar. Mana mungkin aku bukan anak ayah. Ayah pasti ada kesalahan. Ayah, kita tes ulang, lalu kita putuskan. Anak haram, pergi. Xiang'er, Huo Furen, apa hakmu orang lain menikah dan punya anak, sementara aku harus setia padamu? Aku cari orang lain, kenapa? Katakan, siapa selingkuhanmu? Terlalu banyak, aku tidak ingat. Mungkin seseorang di sekitarmu. Bilang, atau ku buat kau menderita. Huo Furen, kau pikir aku takut padamu? Aku beritahu kau, sejak hari pertama kau menikahiku, aku sudah merencanakan balas dendam. Jika bukan karena Xiang'er, aku sudah bunuh diri bersamamu. Ayah! Pergi. Huo Furen, orang sepertimu di permukaan pura-pura setia, tapi pada dasarnya hanya peduli diri sendiri, hanya peduli kekuasaan. Dulu kau tinggalkan aku dan menikahi Yang Man. Tapi kau juga membencinya. Orang sepertimu pantas ditinggalkan dan mati sendirian. Haha, Yang Xin, kau pikir dengan begitu aku akan langsung membunuhmu? Tenang, aku akan di depan matamu mematahkan gigi anak haram ini satu persatu, sampai kau sebut nama selingkuhanmu. Huo Furen, Xiang'er tidak bersalah, hadapi aku saja, jangan sakiti dia. Sejak hari kau mengkhianatiku, kalian berdua tidak ada yang tidak bersalah. Tidak, Huo Ye, aku salah, semua ini salahku, lepaskan Xiang'er. Sekarang mengaku salah sudah terlambat. Kau mau menunggu sampai kapan? Sampai anak kandungmu sendiri mati di tangan Huo Furen? Huo Xiang ternyata bukan anak Chen Hao. Bukan aku tidak ada hubungan dengannya. Jangan bergerak, lepaskan Yang Xin dan Huo Xiang pergi. Setelah mereka pergi dan aman, Huo Ye, aku akan meminta maaf padamu. Ular hitam, kau juga berani mengkhianatiku? Haha, kau pikir dia baru hari ini mengkhianatimu? Kami sudah lama bersama. Jangan banyak bicara, cepat pergi.
Hari ini tidak ada yang bisa pergi. Xiang Bu, cepat pergi. Huo Furen, Huo Ling, aku bersumpah kalian harus bayar nyawa untuk Xiang. Tuan Huo, Lagi ngapain masih bengong? Segera bawa orang kejar. Bahkan jika harus mengobrak-abrik seluruh kota, tetap harus bawa. Yang Xin kembali padaku. Aku akan menanganinya sendiri. siap. Yo. Ini bukan wanita dari Huo yang tua bangka itu? Berani sekali ya, berani masuk sendirian ke geng 4 lautan. Percaya nggak aku potong kamu? Tuan Lei bunuh aku, lebih baik manfaatkan aku untuk memancing mereka keluar. Aku tahu kau punya dendam dengan gerbang 9 naga. Gimana kalau begini? Kita buat kesepakatan. Aku nggak cuma bisa bantu memancing mereka, tapi juga bisa bantu kamu rebut gerbang 9 naga dalam sekali gebrak. Sedangkan aku hanya ingin nyawa mereka. Jangan ngaco. Kau tipu aku lagi ya? Apa dasarnya aku percaya kamu? Karena aku telah berselingkuh darinya, dia sekarang pasti ingin membunuhku. Hahaha. Sip. Janji adalah janji. Juer, kamu adalah pembunuh terbaik yang aku latih sendiri, pembunuh paling ulung. Sekarang aku hanya bisa percaya padamu. Ada perintah dari Tuan Huo. Juer akan melakukan apapun. 2 hal. Pertama, aku akan menugaskanmu ke sisi Huoling. Setiap gerak-geriknya akhir-akhir ini harus kau laporkan kepadaku dengan jujur. Kedua, kau sendiri yang mengambil sampel untuk melakukan tes DNA antara aku dan dia. Pastikan apakah dia benar-benar putraku, Huo Furen. Baik Tuan Huo, aku akan menyelidikinya secepat mungkin. Ingat, jangan sampai siapapun tahu, bahkan Yang Xin bisa mengkhianatiku. Apalagi yang man wanita cabul itu. Silakan masuk. Ayah Yang Xin tidak tertangkap. Tidak tertangkap? Seorang wanita di kursi roda. Kalian sebanyak ini tidak bisa menangkapnya? Yang Xin sudah mengatur orang untuk menjemput orang kita tidak cukup. Tidak cukup orang? Apa kau tidak tahu bahwa lebih banyak orang? Huoling, menurutku kau sengaja membiarkannya pergi, ya? Huoling, jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Jangan main-main di belakangku. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak mengingat hubungan ayah anak. Ayah, aku dan Yang Xin punya dendam yang tak terhapuskan. Mustahil aku membiarkannya pergi. Aku ingin sekali membunuhnya. Aku sangat ingin membunuhnya. Tuan Huo, Tuan Muda sudah berusaha keras. Yang Xin tidak hanya menyiapkan orang-orangnya sendiri, tetapi juga sudah menghubungi orang-orang geng 4 lautan untuk menyambut. Orang yang kami bawa sama sekali tidak cukup. Itulah kenapa dia bisa kabur. Masuk. Tuan Huo, geng 4 lautan mengirim kabar mengundang Anda bertemu di gudang dermaga malam ini. Mereka bilang bersedia menyerahkan Yang Xin. Syarat? Syaratnya dibicarakan langsung, tapi tidak boleh membawa orang lain. Huoling, aku memberimu kesempatan untuk menebus kesalahan. Kali ini kau yang pergi. Tenang saja, aku akan mengatur Juer pergi denganmu untuk melindungimu, ayah. Geng 4 lautan ingin bertemu denganmu, bukan aku. Bawa Yang Xin kembali hidup-hidup, bunuh ketua geng 4 lautan, apapun yang kau mau, aku akan kabulkan. Oh, kalau begitu aku ingin posisi ketua sekte kau berikan juga. Bisa. Asalkan kau menyelesaikan misi dan kembali hidup-hidup. Baik, aku pergi. Ayo pergi ke gudang dermaga. Yang Xin, kita harus menyelesaikan ini di antara kita. Tuan Muda, keberuntunganmu dalam urusan perempuan tidak main-main. Juer kan kita gadis cantik dingin dari gerbang 9 naga. Kemampuannya juga top. Tuan Huo menugaskan dia padamu. Sepertinya dia benar-benar menghargaimu. Menghargai itu sebenarnya mengawasi.
Sepertinya Huo Furen sama sekali tidak percaya padaku, juga tidak berniat menyerahkan kekuasaan dan dana. Untuk mengetahui kebenaran masa lalu dan mendapatkan posisi ketua sekte, aku harus mengandalkan diriku sendiri. Saudara Macan, aku tidak percaya geng 4 lautan akan sebaik itu. Urusan dukungan belakang aku serahkan padamu. Tuan Muda tenang saja. Huoling, Kenapa kamu datang? ya Huoling, kamu masih ingat penyelamat nyawamu ini? Kukira kamu sudah punya wanita cantik di samping, jadi sudah lupakan aku. Dia sudah bersama putri ketua geng 4 lautan, Mutiara Hijau. Siapa kamu sebenarnya? Apa maksudmu siapa aku? Aku Mutiara Hijau. Jangan berpura-pura. Apakah kamu orangnya Macan Petir, ketua geng 4 lautan? Huoling, aku datang karena kamu menyelamatkanku waktu itu untuk berterima kasih padamu, tapi kamu memperlakukanku seperti ini. Tidak usah menyelamatkanmu waktu itu karena aku tidak tahu kamu anggota geng 4 lautan. Kalau tidak, aku tidak akan turun tangan. Apa maksudmu? Hanya karena aku anggota geng 4 lautan, jadi kamu tidak menginginkanku? Kapan kita pernah bersama? Jangan bicara sembarangan lagi atau aku tidak akan segan-segan. Apa karena dia? Kamu suka padanya? Benar. Kau bisa pergi sekarang? Huoling, kamu brengsek. Aku tidak peduli padamu lagi. Aku hanya tidak ingin mengganggu urusan Tuan Huo. Ingin segera mengusirnya. Huoling si brengsek, aku baik hati memberinya pesan, tapi dia... Huoling, tunggu. Jangan pergi ke gudang, ada penyergapan di gudang. Ini buruk. Kamu adalah ketua geng 4 lautan Macan Petir mana yang Sin? Huo Furen sendiri jadi pengecut, dia kirim putranya saja. Aku datang sudah cukup memberi muka untuk geng 4 lautan. Berdalil dengan gerbang 9 naga kamu belum cukup level. Berarti tidak ada negosiasi. Awalnya aku mau memberimu kesempatan, tapi kamu tidak tahu terima kasih. Aku terpaksa terus bekerja sama dengan Yang Xin. Huoling tidak menyangka kan, ini hanya jebakan untuk memancingmu keluar. Tahu kalian punya niat buruk. Kira aku datang tanpa persiapan? Juer, keluarlah. Jangan-jangan kamu panggil gadis cantik kecil yang ikut denganmu? Aku sudah tahu dari awal, sekarang mungkin sudah jadi makanan ikan di sungai. Cuma kalian? Ini wilayahku. Aku punya orang apa yang tidak bisa. Siapa yang bisa menangkapnya, aku akan angkat dia jadi palang merah geng. Ini wilayah Macan Petir. Bahkan jika lolos dari gudang, tetap tidak bisa kabur. Lebih baik jaga kekuatan. Tunggu saudara Macan bawa orang. Ada masalah, bisa dibicarakan baik-baik. Untuk apa pakai kekerasan? Jangan banyak bicara. Ikat dia. Huoling, giliranmu sekarang. Dulu, bukankah kamu yang membongkar asal-usul Xiang-Er? Bagaimana dia bisa mati? Sekarang aku akan kirim kamu ke bawah untuk menemani Xiang-Er di alam baka. Sekarang aku adalah satu-satunya putra Huo Furen. Kamu benar-benar biarkan aku mati begitu saja? Tunggu. Tunggu. Kamu benar, bocah. Membiarkanmu mati begitu saja terlalu murah untukmu. Lebih baik gunakan kamu sebagai umpan. Pancing orang tua itu keluar. Biarkan aku langsung menguasai gerbang 9 naga. Ide bagus. Macan Petir, jangan lupa janji kita. Janji? Kamu ini anjing kampung. Berani atur aku? Setelah aku dapat wilayahnya, aku akan urus rekeningmu pelan-pelan. Kalau tidak, sekarang juga aku akan lemparkan kamu ke sungai buat makan ikan. Huo Furen pun sudah kupermainkan. Kamu tidak ada apa-apanya. Kenapa masih diam saja? Dia membunuh pemimpin kalian. Masa kalian tidak balas dendam? Jika sudah balas dendam,
Apalagi palang merah, bahkan posisi ketua geng pun milikmu. Macan petir mengkhianati saudara sudah kuhabisi. Mulai hari ini aku Yang Xin jadi bos kalian. Ada yang keberatan? Hormat ketua. Sekarang giliranmu. Yang Xin, Huo Xiang sudah mati. Semua ini percuma. Diam, kau tak pantas menyebut Xiang Er. Seharusnya dia bisa jadi ketua sekte Gerbang 9 Naga, hidup mulia, kaya dan bahagia selamanya. Kaulah yang menghancurkan semua ini. Yang Xin, kaulah yang menghancurkan segalanya. Huo Furen begitu baik padamu dan Huo Xiang begitu percaya padamu berdua, asal kalian tidak macam-macam. Gerbang 9 Naga cepat atau lambat jadi milik Huo Xiang. Asal-usulnya tidak akan terbongkar. Dia akan memberikan posisi ketua sekte pada Huo Xiang. Demi mendapatkan Gerbang 9 Naga, dia membunuh ibumu, membunuh kakek dan nenekmu. Barang yang susah payah didapat, masa mau diberikan begitu saja? Aku lupa. Ibumu saat kau baru lahir meninggal karena pendarahan hebat. Kau sama sekali tidak tahu. Apa maksud perkataanmu tadi? Ayahku membunuh seluruh keluarga ibuku. Benar, tapi semua itu memang pantas untuk ibumu. Siapa suruh dia tidak setia? Bermain api dengan orang lain akhirnya tidak ada yang mau. Diam, aku tidak izinkan kau bicara seperti itu tentang ibuku. Memang begitu kenyataannya. Ibumu itu perempuan murahan. Dia sendiri tidak laku, lalu memaksa Huo Furen menikahinya. Karena tidak mau, dia sengaja mengirim Huo Furen menjalankan misi berbahaya. Memaksanya putus denganku. Dia sendiri yang membawa serigala masuk. Matinya pun pantas. Kau melampiaskan kebencianmu terhadapnya kepadaku. Kau ingin membunuhku. Kalian ibu dan anak memang sama-sama murahan. Yang satu merebut suamiku, yang satu membunuh anakku. Sekarang akan kubunuh kau untuk menemani Xiang Er. Matilah. Yang Xin, meskipun kau tidak mengakui, faktanya tidak berubah. Yang mencelakai Huo Xiang dan menghancurkan semua ini adalah dirimu sendiri. Jika kau tidak ingin membalas dendam pada Huo Furen dan segera menarik Huo Xiang kembali, bagaimana mungkin anakmu mati menyelamatkanmu? Diam, aku akan membunuhmu. Yang Xin, kau pikir aku tahu kalian berniat jahat, lalu datang tanpa persiapan? Masuklah. Letakkan semua senjata kalian. Huoling, kali ini kamu berhasil. Aku bilang, lain kali kamu tidak akan seberuntung ini. Lain kali, kamu pikir masih ada lain kali? Tempat ini sudah dikepung oleh orang-orang Jiu-Er, terkepung rapat. Lalu apa yang kamu tunggu? Bukankah kamu selalu ingin membunuhku? Ayo, bunuh aku. Terlalu murah kalau hanya membunuhmu, Yang Xin. Aku ingat pernah bilang padamu sebelumnya. Sejak awal aku tidak ingin bersaing dengan kalian. Aku juga tidak ingin melawan kalian, hanya ingin hidup. Tapi sekarang aku tidak akan lagi. Aku akan membuatmu melihat dengan matamu sendiri bagaimana aku menggunakanmu untuk mendapatkan posisi Ketua Sekte Gerbang 9 Naga. Bagaimana aku merampas dengan tanganku sendiri yang kamu rencanakan dengan susah payah semua yang telah kamu persiapkan untuk Huo Xiang. Untuk sisa hidupmu, aku akan membuatmu setiap hari hidup dalam penyesalan dan penderitaan yang menyiksa. Orang, bawa dia pergi. Aku pasti akan membunuhmu. Hahaha, Linger. Kali ini kau melakukannya dengan baik. Tidak hanya menangkap Yang Xin si pengkhianat, kau juga membunuh macan petir dan melukai parah geng 4 lautan. Aku berencana memberikan wilayah ular hitam kepadamu untuk kau kelola. Ayah, kau sudah berjanji padaku akan menurunkan jabatan Ketua Sekte Gerbang 9 Naga kepadaku. Haha, Linger. Kau masih muda, perlu lebih banyak pengalaman soal posisi ketua sekte. Tuan Huo, Tuan muda itu berani dan cerdik. Kali ini dia berjasa besar. Semua saudara seperguruan hormat padanya. Menyerahkan Gerbang 9 Naga kepada Tuan muda. Kami semua tenang. Masa depan sekte ini pada akhirnya ada di tangan anak muda. Kami percaya pada Tuan muda. Ya, kami percaya pada Tuan muda. Gerbang 9 Naga ke depan, di bawah pimpinan Tuan muda, akan semakin baik. Ya, kami percaya pada Tuan muda. Percaya pada Tuan muda. Hahaha, baik. Baiklah. Karena semua saudara mendukungmu, ayah tidak bisa menghalangimu.
Kalian persiapkan upacara suksesi. Aku ingin dengan megah menyerahkan jabatan ketua sekte kepada putraku. Baik Tuan Huo. Tidak kusangka, dia begitu populer. Sepertinya aku harus mencari cara untuk menghentikannya. Tuan Huo, ada hasil dari penyelidikan yang Tuan lakukan sebelumnya. Yang Man perempuan jalang ini, pergi. Segera singkirkan dia untukku. Tunggu. Masalah Yang Xin sudah membuatku jadi bahan tertawaan di kota Jiangcheng. Jika nanti tersiar bahwa Huoling bukan anakku, maka wajahku, Huo Furen, benar-benar hilang. Hanya bisa Jiuer, pergi panggil Yang Xin dan saudara Macan. Kemudian bawa juga Huoling. Baik. Saudara Macan, jangan salahkan aku yang kejam. Meskipun kau saudaraku, tapi kau diam-diam mendukung Huoling menjadi ketua sekte. Aku akan menggunakan tanganmu untuk membunuh secara tidak langsung. Saudara Macan. Saudara Macan. Saudara Macan. Orang, tolong. Ada apa? Ini... Ayah, Saudara Macan dia. Bagus, kamu, Huoling. Perempuan jahat ini memberi apa padamu? Kamu demi menyelamatkannya, kau tega membunuh saudara Macan. Huoling! Saudara Macan memperlakukanmu seperti saudara kandung. Kau tega melakukan kekejaman ini. Hari ini aku harus membunuhmu untuk membalaskan saudara Macan. Hari ini aku harus membunuhmu, balaskan dendam saudara Macan. Bunuh dia. Aku tidak. Begitu aku masuk, aku langsung melihat saudara Macan dan Yang Xin tergeletak di lantai. Cukup, Huoling. Kukira kau sudah berubah, tak kusangka kau masih begitu kejam. Bahkan saudara Macan yang memperlakukanmu seperti saudara kau bunuh dengan tanganmu sendiri. Kau sangat mengecewakanku. Ini ayah dia yang menyuruhku datang, katanya ada urusan penting. Dia yang membunuh saudara Macan dan Yang Xin, dia ingin aku mati. Saudara Macan belum mati, saudara Macan hanya terluka parah. Jika kalian ingin tahu kebenaran bawa saudara Macan ke rumah sakit, tunggu dia sadar, tanyakan saja. Tidak bernapas. Huoling bawa ke rumah sakit apa? Kau jelas-jelas ingin kabur. Saudara Macan. Aku bunuh kau, bayar nyawa untuk saudara Macan. Jangan bergerak, semuanya jangan bergerak. Tidak bisa, tidak ada bukti. Mereka tidak akan percaya padaku. Aku harus cari cara kabur dulu. Huo Furen, hari ini jika aku bisa selamat, suatu hari nanti aku pasti akan balas dendam. Jiuer, tangkap dia, langsung eksekusi. Baik. Orangnya pasti ada di sekitar sini. Tadi aku lihat bayangannya. Huoling, aku tahu kamu di sini. Bersembunyi tidak ada gunanya. Seluruh kawasan ini sudah kami kepung. Cari setiap gang. Dia tidak bisa kabur. Menyerahlah, aku bisa memberimu kematian yang layak. Sial, malam-malam begini tidak pulang, malah pamer kemesraan di luar. Jangan lihat, cepat kejar orangnya. Siapa kamu? Ini aku, kamu terluka. Parah tidak? Mau aku lihat? Kenapa kau menolongku? Kamu seharusnya tahu kalau Macan petirku bunuh. Oh, jadi apa sebaiknya aku tidak menolongmu? Kak Jiuer, depan sudah diperiksa, tidak ada orang. Sekeliling, sudah dicari semua? Sudah diperiksa semua, kecuali sepasang kekasih, tidak melihat orang. Postur tubuh ini, jaketnya kenapa familiar? Sayang, peluk dong. Nanti pulang aja peluk. Di sini banyak orang, malu banget.
berhenti. Berbalik. Kamu ngapain mau rebut pacarku lagi, kamu? Kakak Jiuer, Pak Huo menyuruhmu segera kembali ke markas. Ada urusan mendesak. Berat banget. Tahu gitu aku nggak nolongin kamu. Hei, kamu nggak apa-apa. Tubuhmu panas banget. Jangan-jangan demam? Setelah kamu pingsan kemarin, aku nggak tahu harus bawa kamu kemana. Jadi terpaksa bawa kamu ke hotel. Tapi tenang aja, aku daftar pakai namaku sendiri. Ayahmu nggak akan menemukanmu. Kenapa kau menolongku? Aku ini pembunuh ayahmu. Kamu nggak takut kalau aku bangun lalu membunuhmu untuk tutup mulut? Kamu kan bukan orang jahat, nggak akan sembarangan membunuh. Dan lagi, siapa bilang aku anak macan petir? Kamu bukan. Kalau aku adalah putrinya si rambut kuning, itu pasti tidak kenal aku, berani menghadang dan menggangguku. Kalau begitu aku tanya, kenapa kamu tidak menyangkal? Karena takut kamu tahu dan akan membenciku. Tapi sekarang tidak penting lagi kamu ingin tahu. Baiklah, akan kuberitahu macan petir adalah ayah angkatku. Bilangnya ayah angkat. Sebenarnya aku hanya pion yang dia adopsi. Dia mengadopsi banyak anak angkat perempuan, dibelanjai dan dididik. Lalu kami dijadikan hadiah, dikirim untuk mendapatkan keuntungan. Kamu pikir bagaimana? Dia bisa di bawah hidung Huo Furen, di bawah hidungnya mendirikan geng 4 lautan yang sekuat ini? Jadi aku harus berterima kasih padamu. Kamu membunuhnya, aku malah jadi bebas. Ah, jangan selalu murung terus, ceria sedikit, tersenyumlah. Kalau kamu diburu ayah kandungmu di seluruh kota, tak punya tempat tujuan, kamu juga tidak bisa tersenyum. Sepertinya begitu. Tenang saja, aku mendaftar pakai namaku sendiri. Kamu tinggal di sini, pasti mereka tidak akan menemukanmu. Nona Mutiara hijau sarapan yang Anda pesan sudah diantar. Baik, taruh saja di luar. Nanti saya ambil. Tidak apa-apa, aku yang pesankan makanan untukmu. Kamu istirahat yang baik di sini dulu. Mau makan apa malam nanti? Nanti aku bawakan sepulang kerja. Terserah. Makan itu hal penting dalam hidup. Masa bisa seenaknya? Bagaimana kalau aku bawakan nasi kaki babi? Di sebelah tempat kerjaku ada satu. Enak banget. Tunggu nanti malam aku bawakan. Aku yang kau cari, dia tidak ada urusan. Kamu ikut aku akan lepaskan dia. Kau bodoh atau aku? Mengancamku dengan orang yang baru kau kenal. Kau pikir aku akan setuju? 2 orang tadi malam itu kalian kan? Dia mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanmu. Aku tak percaya kau akan biarkan dia mati. Terus kenapa dia menyelamatkanku atas kemauannya sendiri? Apa urusanku? Huoling, ikut aku. Aku jamin kalian tidak akan apa-apa. Saudara Macan sudah selamat, asal kau kembali. Bergabung dengan Saudara Macan untuk mengungkap kebenaran. Maka Huo Furen diturunkan dari jabatan Ketua Sekte Gerbang 9 Naga, menjadi Ketua Sekte Gerbang 9 Naga yang baru. Bukankah semua kemarin itu dirancang oleh Huo Furen? Aku ikut kau pulang untuk menjebak diri sendiri. Kau jadi ikut aku atau tidak? Tidak. Kalau begitu, sekarang aku bunuh dia. Tunggu. Aku akan bunuh dia sekarang. Tunggu. Jiuer, burung bijak memilih pohon untuk bertengger. Kau benar-benar pikir Huo Furen adalah kakak yang layak kau ikuti? Apa maksudmu? Jiuer, soal saudara macan. Kalau pikirkan baik-baik, pasti ada yang aneh. Aku dan Yang Xin tidak akan pernah damai. Tidak ada kemungkinan rekonsiliasi. Dan aku akan segera menjadi Ketua Sekte Gerbang 9 Naga. Mana mungkin demi Yang Xin, aku membunuh saudara macan. Lagi pula, kekuatan tempur saudara macan begitu tinggi. Siapa yang bisa membunuhnya dengan satu tebasan, tanpa jejak perlawanan sedikit pun? Apa sebenarnya maksudmu?
di gerbang 9 naga yang bisa membunuh saudara macan. Tidak lain adalah Huo Furen. Kemarin dia bisa membunuh saudara sendiri, saudara macan bisa membunuh anak kandungnya sendiri. Hari ini jika aku mati, menurutmu apakah dia akan membiarkan orang yang tahu rahasia ini sepertimu? Jadi Jiwer, kenapa tidak bekerja sama denganku? Lepaskan kami. Kau ada benarnya. Tapi sayang, kemampuanmu kurang. Aku tidak bisa menyetujuinya. Tidak masalah Jiwer, lepaskan dia. Biarkan dia hidup. Bukankah itu sama dengan menambah satu lagi bukti kejahatan Huo Furen? Kenapa tidak menyiapkan jalan mundur untuk dirimu sendiri? Baik, aku bisa melepaskannya. Tapi kau tidak. Baik, lepaskan dia. Aku ikut denganmu. Lari. Pinjam kamarmu sebentar. Jangan bilang siapapun aku di sini. Baik. Bu? Ibu. Ibu. Aku sangat merindukanmu. Tidak mungkin. Ibuku sudah lama meninggal. Kamu tidak mungkin Yang Xin. Siapa sebenarnya kamu? Linger, jangan takut, aku datang khusus untuk menyelamatkanmu. Aku adalah ibu kandungmu, Yang Man. Bukankah kamu sudah mati kehabisan darah? Setelah kecelakaan kakek dan nenekmu dulu, aku sudah curiga ada yang tidak beres, jadi aku bersiap lebih awal. Tapi tidak kusangka Huo Furen juga menyabotase. Menyebabkanku mengalami pendarahan hebat saat melahirkan. Saat itu, aku benar-benar mengira aku benar-benar tidak akan selamat dan tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Karena kamu tidak mati. Kenapa baru muncul sekarang? Saat itu aku sudah menyiapkan orang. Mereka melihat ada yang tidak beres, membuat pura-pura kematianku membawaku ke Nancheng untuk diselamatkan. Aku selamat tapi jatuh koma. Saat aku sadar, Huo Furen sudah mengambil alih gerbang 9 naga dan menguasainya. Jika aku kembali, bukan hanya tidak bisa menyelamatkanmu, tapi malah akan membahayakanmu. Aku terus mengembangkan kekuatan di Nancheng. Sampai saatnya tiba. Hanya saja aku tidak menyangka Huo Furen begitu kejam padamu, Linger. Maafkan, ibu-ibu terlambat kembali. Jadi aku benar-benar anak Huo Furen? Tidak. Ayah kandungmu adalah orang lain. Tuan Huo, kami lacak Huoling terakhir masuk ke kamar siapa? Seorang investor dari kota Nan namanya Yang Man, pengawalnya sangat ketat. Orang kita tidak bisa mendekat sama sekali, berdasarkan penyelidikan identitasnya sangat rumit, latar belakangnya sangat kuat. Seorang tokoh besar dari kota Nanhu Huoling memang beruntung dia begitu cepat mendapat dukungan baru Atur atas nama Gerbang 9 Naga, kirimkan undangan kepada mereka. Saya ingin bertemu sendiri tokoh besar dari kota Nan ini mencari tahu maksudnya. Apakah dia musuh atau kawan? Baik. Ini saya. Selain mengirim undangan, kirim juga satu tim untuk mengawasi di sekitar hotel. Jangan sampai ada yang curiga. Cari tahu saja Huoling dan wanita itu, apa yang mereka lakukan setiap hari, siapa saja yang mereka temui. Dikirim oleh Huo Furen. Dia ingin bertemu saya membahas kerjasama. Bagaimana menurutmu? Urusan pertemuan bisa dibicarakan nanti. Percakapan sebelumnya terpotong oleh orang gerbang 9 naga. Saya masih punya banyak pertanyaan. Silakan tanya. Kau bilang Huo Furen bukan ayah kandungku. Lalu siapa ayah kandungku sebenarnya? Dan mengapa kau menikah dengan Huo Furen? Masalah ini panjang ceritanya. Hal ini panjang ceritanya. Waktu aku muda mengandalkan ayahku yang raja bawah tanah kota Jiangcheng, aku sombong tak terkalahkan, semua orang menjilat aku. Kecuali ayahmu. Ayahmu sama sekali tidak memanjakan aku, malahan selalu menentang aku, bilang aku di sini salah, di sana salah, tapi dia juga saat aku diculik musuh ayah menyelamatkanku tanpa peduli keselamatannya. Lalu kita bersama. Sayangnya, dia tidak bisa menerima aku anggota geng. Dia bersikeras putus dan menghilang. Lalu aku tahu aku hamil menikah dengan Huo Furen. Melahirkanmu. Tapi Huo Furen bukannya pernah menolakmu. Jika sebelum menikah dengannya, kamu sudah punya aku, bagaimana mungkin dia tidak tahu aku bukan anaknya? Ternyata tidak bisa bohong padamu, kamu memang anaknya.
Suatu kali aku menghadiri pesta mabuk dan hampir dilecehkan, dia muncul dan menyelamatkanku. Kita berhubungan. Tapi keesokan harinya dia menghilang lagi. Sejak itu tidak pernah muncul lagi. Linggar, kali ini aku datang untuk membawamu pergi meninggalkan tempat yang kacau ini. Kalau Huo Furen, kamu tidak ingin balas dendam padanya? Daripada balas dendam, Aku lebih peduli keselamatanmu. kebahagiaan. Hutang Huo Furen padaku harus kutebus sendiri. Baik. Kalau begitu aku bantu kamu. Setelah kamu selesai balas dendam, katakan keputusanmu. Gerbang 9 naga. Tidak layak membuatmu berhenti. Identitas Yang Man pasti tidak biasa. Jika kita menggunakan kekuatannya, akan lebih mudah untuk menjatuhkan Huo Furen. Baik. Kalau begitu, undangan dari Huo Furen, apakah kamu berniat menerimanya? Kesempatan bagus seperti ini tentu harus ditemui. Bukan hanya ditemui, tapi juga harus menyiapkan hadiah besar untuknya. Lakukan saja. Saya dan orang-orang saya akan bekerja sama denganmu. Kamu tidak takut setelah dia bertemu denganmu, dia akan menyerangmu, membunuhmu lagi? Dia tidak berani. Pergilah, orang yang diutus Huo Furen untuk mengantar undangan masih menunggu jawaban di luar. Kebetulan, kamu bisa pergi dan bicarakan kerja sama kalian dengannya. Kak Yang. Kak Man, Bagaimana situasi di sana? semua berjalan lancar. Huo Furen tidak curiga. Linggar, dia orang yang mengirim undangan itu. Antarkan dia ke bawah. Kebetulan, kamu juga ada perlu meminta bantuannya. Baik. Dialah yang mengutusmu ke sisi Huo Furen, kan? Aku ingin yang sebenarnya. Ya. Kamu pikir sebelumnya bisa seberuntung itu lolos dariku? Jadi aku harus berterima kasih pada kalian. Kak Man sangat merindukanmu. Mendengar kamu mendapat masalah, dia langsung datang saat itu juga. Huo Furen tiba-tiba ingin membunuhku karena dia tahu aku bukan anak kandungnya lagi, kan? Dan berita ini kamu sendiri yang memberitahunya, kan? Pantasan dia jadi gila tetap mau membunuhku. Maaf. Maaf. Krisis hidup dan matiku adalah disebabkan oleh kalian sekarang di depanku pura-pura peduli bilang rindu padaku. Aku tidak butuh permintaan maaf. Aku ingin kamu membantuku. Bawa Huo Furen ke hadapanku. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Baik. Tuan Huo, pihak lawan setuju untuk bertemu besok di Jalan Tua 9 Naga. Tapi dia minta kamu hanya bisa bawa 1 orang. Hanya bawa 1 orang? Sepertinya teman dari kota selatan ini sangat waspada ya. Setujui saja. Kamu ikut aku. Atur orang kita terlebih dulu mengontrol sekitar Jalan Tua 9 Naga. Begitu ada yang mencurigakan langsung bertindak, jangan tinggalkan satupun yang hidup, tinggalkan kota Jiangcheng. Baik, aku segera atur. Halo Ibu Yang. Saya adalah Ketua Sekte Gerbang 9 Naga Huo. Yang Man, bukankah kau sudah mati? Tuan Huo, Anda salah orang. Nama saya memang Yang Man, tapi saya adalah investor dari kota Nancheng. Saya belum pernah ke kota Jiangcheng sebelumnya. Wanita yang Tuan Huo maksud sangat mirip dengan Yang Man. Apa hubungan kalian? Yang Man, aku tidak menyangka kau masih hidup. Kebetulan kau bisa membantuku menangkap anakmu. Dia adalah istri sahku. Dia persis seperti dirimu, sayangnya. Dia baru-baru ini dibunuh dan telah meninggal. Apa?
Siapa yang membunuhnya? Aku tadinya ingin bertemu dengannya. Mungkin saja antara kami ada hubungan darah. Pembunuhnya kabur. Aku tadinya hampir menangkapnya. Sayangnya, dia bersembunyi di kamarmu dan dibawa pergi oleh anak buahmu. Tidak masuk akal. Aku ternyata telah menyelamatkan seorang pembunuh. Panggil orang. Bawa ke sini orang yang sebelumnya masuk ke kamarku dan serahkan kepada Tuan Huo untuk ditangani. Ibu yang sangat bijaksana. Saya Huo sangat berterima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Saya hanya punya keraguan. Saya ingin meminta Tuan Huo menjawabnya. Silakan tanya. Saya dengar. Dia adalah anakmu. Jika Yang Man adalah istri sahmu, kenapa dia membunuh ibunya sendiri? Karena Yang Man adalah istri sahmu. Lalu mengapa dia ingin membunuh ibunya sendiri? Maaf kalau menggelikan. Saya baru menyadarinya baru-baru ini. Huoling bukanlah anak kandung dari saya dan Yang Man. Aku tadinya ingin mencabut hak warisnya. Siapa sangka dia malah dendam dan tega membunuh istriku. Sungguh sulit menebak isi hati seseorang dari wajahnya. Melihat penampilannya yang polos, ternyata bisa melakukan perbuatan keji seperti ini, sungguh sulit dipercaya. Benar. Aku juga tidak pernah menyangka Nona yang harap berhati-hati anak ini sangat pandai berpura-pura, jangan sampai tertipu olehnya. Terima kasih atas peringatannya, Tuan Huo. Saya akan suruh orang membawanya ke sini dan serahkan pada Anda untuk diurus. Nona Yang, kedatangan Anda ke kota Jiangcheng kali ini ingin berinvestasi di bidang apa? Saya masih punya koneksi di kota Jiangcheng. Kekuatan gerbang 9 naga juga bisa melindungi Anda. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Masalah investasi spesifik sudah saya serahkan sepenuhnya kepada anak saya untuk diurus. Dialah yang memutuskan. Induk harimau tak melahirkan anak anjing. Pasti putra Anda muda dan berprestasi. Tidak tahu hari ini apakah saya beruntung bisa bertemu dengannya? Dia? Sebentar lagi sampai. Ibu. Ibu. Ini. Tidak mungkin. Tuan Huo, ini adalah anakku namun tentu tidak perlu saya perkenalkan lagi. Huo Furen, aku sudah bilang selama aku tidak mati, pasti akan kembali untuk balas dendam. Juer, hentikan dia. Kamu mau mengkhianatiku? Mengkhianati? Dia tidak pernah menjadi orangmu. Maaf. Meskipun kalian bersekutu, apa yang bisa kalian lakukan? Aku sudah mengatur orang menunggu di luar jika kau bunuh aku. Jangan berharap bisa keluar hidup-hidup dari Jiangcheng. Oh ya? Kau tidak mengira setelah kejadian saudara macan mereka masih akan mengikutimu, kan? Mereka tidak mungkin mengkhianatiku. Apa yang tidak mungkin? Seseorang yang bisa menggunakan saudaranya sendiri untuk menjebak anaknya sendiri. Orang yang membunuh istri, anak, dan saudaranya sendiri. Siapa yang berani mengikutimu? Linger, ini semua kesalahpahaman. Bukankah kamu ingin menjadi ketua sekte gerbang 9 naga? Aku akan memberikan posisi itu padamu sekarang. Dan tongkat kepala naga. Asalkan kau mendapatkan tongkat kepala naga, kau akan menjadi ketua sekte gerbang 9 naga. Barang-barang ini tidak perlu darimu, aku juga bisa mendapatkannya. Daripada itu semua, aku lebih ingin kota Jiangcheng mulai hari ini tidak ada lagi Huo Furen, hanya ada Huoling. Kau berani aku ayahmu? Bukankah kau sudah memeriksanya? Aku bukan anak kandungmu. Kau sudah memburuku selama ini, aku tidak mungkin melepaskan harimau kembali ke gunung.
Pantas saja kau putraku. Sekarang apakah kau mau ikut aku ke kota selatan? Tidak, aku masih ingin menjadi ketua sekte gerbang 9 naga. Jangan terburu-buru menjawabku. Aku akan tinggal di kota Jiangcheng selama sebulan. Jika kau berubah pikiran, datanglah padaku kapan saja. Tuan Muda, ada apa ini? Mana Tuan Huo? Aku diburu oleh sisa-sisa geng 4 lautan. Ayah membawa Juher untuk menyelamatkanku. Juher tiba-tiba menyerang. Ayah gugur demi menyelamatkanku. Sebelum wafat, dia mewariskan posisi ketua sekte padaku. Sekarang, siapa yang masih punya pertanyaan? Salam hormat kepada ketua sekte.